بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 7 dengan subtema yang kedua, yaitu hewan di sekitarku, pembelajaran keempat dan kelima. Adapun materinya yaitu pertama, berlatih, melompat, dan berputar. Kedua, mengenal jenis hewan. Dan yang ketiga yaitu membandingkan jumlah benda. Di sini ada Siti dan juga Lani. Siti memberikan ungkapan pemberitahuan sebagai berikut. Untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan, Lani. Kemudian Lani pun berkata, "Oh begitu Siti, baiklah." Nah anak-anak, kalian buatlah ungkapan pemberitahuan mengenai gerak kucing yang kamu tiru tadi ya. Kalian tuliskan kalimat ungkapan pemberitahuan tersebut di buku latihan kalian masing-masing ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan cara katak meloncat? Tahukah kamu hewan apa lagi yang bisa meloncat? Sekarang cobalah kalian menemukan hewan yang bergerak dengan cara meloncat ya. Kemudian kalian tirukan cara meloncat dan berputar hewan peliharaanmu itu. Nah anak-anak, cara menirukan gerak meloncat sebagai berikut ya. Pertama-tama badan jongkok, lalu kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah ya. Setelah ada aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Setelah melompat, kalian mendarat dengan kedua kaki kalian di tanah ya. Setelah itu, kalian bisa berdiri tegak kembali. Nah, itulah tadi cara gerak meloncat ya anak-anak. Selanjutnya, berikut ini adalah cara menirukan gerak memutar badan. Nah, pertama-tama badan kalian jongkok ya. Lalu kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Dalam kondisi tersebut, putarlah badan kalian. Nah, lakukan dengan hati-hati ya. Seperti gambar berikut ini. Pada langkah pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kalian bisa lakukan beberapa kali ya. Anak-anak, jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan ada juga hewan yang jinak. Sekarang coba kalian amati ya gambar di bawah ini. Lalu kalian kelompokkan manakah yang termasuk hewan buas dan manakah yang termasuk hewan jinak. Di sini ada ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan juga ayam. Nah, saatnya kalian kelompokkan ya. Kita akan kelompokkan gambar-gambar tadi, manakah yang termasuk hewan buas dan manakah yang termasuk hewan jinak.
Pertama-tama kita kelompokkan ke dalam kelompok hewan buas ya. Nah, di sini sudah ada ular, buaya, dan juga harimau yang termasuk ke dalam kelompok hewan buas. Selanjutnya, kelompok hewan jinak. Di sini sudah ada ikan, kupu-kupu, dan juga ayam. Mereka adalah hewan jinak ya anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengelompokkan mana hewan buas dan mana hewan jinak. Anak-anak, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia, dan merawat hewan jinak itu ada tata caranya ya. Sedangkan hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia, anak-anak. Untuk itu, memelihara hewan buas kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca tadi ya. Bu Guru akan berikan satu contohnya, yaitu hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Nah, coba kalian tulislah satu ungkapan pemberitahuan lainnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Selanjutnya, coba kalian tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya adalah, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, itulah contoh kalimat yang berisi pemberitahuan agar kalian berhati-hati dengan hewan buas. Contoh lainnya adalah, jangan masukkan tangan ke dalam kandang gorila. Nah, sekarang kalian tuliskan ya untuk kalimat yang lainnya. Seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya anak-anak. Nah, berikut ini sudah ada gambar beberapa hewan. Ada buaya, harimau, dan juga ular. Nah, di sini ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, coba kalian hitung ya, hewan manakah yang paling banyak? Ya, benar sekali, yang paling banyak adalah ular. Kemudian, hewan manakah yang paling sedikit anak-anak? Ya, tepat, yang paling sedikit itu adalah harimau. Selanjutnya, hewan manakah yang lebih banyak dari buaya? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Ular lebih banyak daripada buaya. Selanjutnya, binatang apakah yang lebih sedikit daripada ular? Ya, tepat. Harimau lebih sedikit dari ular. Anak-anak, sekarang coba kalian urutkan ya. Hewan dari yang paling banyak itu adalah ular, buaya, dan harimau. Selanjutnya, urutan hewan dari yang paling sedikit. Itu adalah harimau, buaya, dan ular. Anak-anak, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Nah, dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42 ya. Selanjutnya, 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor harimau. Nah, dapat dinyatakan bahwa 30 lebih dari 15. Nah, anak-anak, sekarang cobalah selesaikan soal-soal berikut ini ya. Berikut ini ada 2 buah bilangan, yaitu 45 dan 65. Kalian isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nah, menurut kalian 45 ini lebih dari atau kurang dari bilangan 65 anak-anak? Ya, benar sekali. 45
itu kurang dari 65. Mudah sekali bukan anak-anak? Kalian kerjakan seperti contoh berikut ini ya. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu menjawab soal dengan cara mengisi titik-titik dengan kata lebih banyak atau lebih sedikit di halaman 75. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.